Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karbohidrat dan pencernaan karbohidrat di dalam tubuh kita. Jenis karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida dikelompokkan menjadi 3 golongan, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa disebut juga dekstrosa yang terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Semua jenis karbohidrat akhirnya akan diubah menjadi glukosa. Fruktosa disebut juga levulosa. Zat ini bersama-sama glukosa terdapat dalam buah-buahan dan sayuran, terutama dalam madu yang menyebabkan rasa manis. Galaktosa berasal dari pemecahan disakarida. Disakarida dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa terdapat dalam gula tebu dan gula aren. Dalam proses pencernaan, sukrosa akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Maltosa merupakan hasil pencahan dari zat tepung atau pati, yang selanjutnya dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Sedangkan laktosa atau gula susu banyak terdapat pada susu. Dalam tubuh manusia, laktosa agak sulit dicerna jika dibandingkan dengan sukrosa dan maltosa. Dalam proses pencernaan, laktosa akan dipecah menjadi 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Sedangkan oligosakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 3-6 monosakarida. Karbohidrat kompleks dibagi menjadi 2, yaitu polisakarida dan polisakarida non-pati atau serat. Polisakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas lebih dari 6 molekul monosakarida. Polisakarida sendiri digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu pati, dekstrin, dan glikogen. Pati merupakan sumber kalori yang sangat penting karena sebagian besar karbohidrat dalam makanan terdapat dalam bentuk pati. Sedangkan dekstrin merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial pati. Sedangkan glikogen merupakan jenis karbohidrat semacam gula yang disimpan di hati dan otot dalam jumlah kecil sebagai cadangan karbohidrat. Polisakarida non-pati atau serat merupakan komponen dinding sel tanaman yang tak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Serat bermanfaat untuk merangsang alat cerna agar mendapat cukup getah cerna, membentuk volume sehingga menimbulkan rasa kenyang, dan membantu pembentukan feses. Pencernaan karbohidrat itu sendiri dimulai dari mulut. Bolus makanan yang berasal dari makanan yang dikunyah akan bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana, yaitu dekstrin. Makanan yang dikunyah di mulut tinggal di situ hanya sebentar, sehingga pemecahan amilum oleh amilase hanya sedikit saja. Bolus kemudian ditelan ke dalam lambung. Amilase ludah yang ikut masuk ke lambung dicernakan oleh asam klorida dan enzim pencernaan protein yang terdapat di lambung, sehingga pencernaan karbohidrat di dalam lambung terhenti. Makanan yang hanya terdiri dari karbohidrat saja akan tinggal di lambung sebentar atau kurang dari 2 jam, dan segera diteruskan ke usus halus. Pada usus halus, enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas mencernakan amilum menjadi dekstrin dan maltosa. Penyelesaian pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakaridase yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus berupa maltase, sukrase, dan laktase. Hidrolisis disakarida oleh enzim-enzim ini terjadi di mikrofili, dan monosakarida yang dihasilkan adalah maltase memecah maltosa menjadi 2 mol glukosa, sukrase memecah sakarosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa, laktase memecah laktosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa.
Glukosa, fruktosa, dan galaktosa kemudian diserap oleh dinding usus masuk ke cairan limfa, kemudian ke pembuluh darah kapiler dan dialirkan melalui vena portae ke hati. Dan disintesis menghasilkan glikogen kemudian dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepas untuk dibawa ke aliran darah ke dalam sel tubuh yang memerlukan. Sisa-sisa pencernaan karbohidrat kemudian menuju ke usus besar yang selanjutnya akan dikeluarkan menjadi feses.